Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh tinggi pohonku ini, daunnya rindang melindungi taman. Selamat datang di Zoom Al-Hasani dalam belajar memahami Al-Quran. Baik, ahlan wa sahlan kepada seluruh para peserta kajian Ba'da Subuh pagi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bermajlis ilmu bersama Al-Hasani. Dan satu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama dengan orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara dengan berbagai disiplin ilmu. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah melalui Al-Quran ini. Ya, mari kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Surat yang akan diuraikan pagi ini adalah surat An-Nisa ayat 20 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Beliau pagi ini akan didampingi oleh Ibu Erni. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz ya. Semoga alhamdulillah selalu sehat. Ya, semoga kita semua amin, ya sehat walafiat. Baik, Ibu Erni, bagaimana? Mudah-mudahan sudah siap. Alhamdulillah siap, Bu. Alhamdulillah, baik. Baik, Ustadz, kita persilahkan Ustadz bersama Bu Erni. Nah, syukran Bu Mas Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali hadir untuk mengikuti kajian subuh gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dinna indallahil Islam. Bahwa agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah. Kita sudah mendapatkan rahmat itu. Kita sudah mendapatkan karunia dengan modal awal Allah ridha kepada kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita tertarik hati kita untuk berbuat baik. Tertarik bagi kita untuk beramal soleh. Ringan langkah kaki kita untuk salat ke masjid. Mudah bagi kita untuk berpuasa. Dan kita tidak berat menyisihkan sebagian harta kita untuk kita sumbangkan, kita salurkan di jalan Allah. Karena itu berkat iman yang ada pada kita. Kita pun ringan menjauhi perbuatan maksiat. Ringan bagi kita menghindari perjudian, minum khamar, perzinahan, dan sebagainya. Walaupun godaan di situ sangat banyak sekali. Kita ringan maka kita menghindari itu. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Kalau badan nggak sehat, kita ingin ke masjid karena badan sakit, tergeletak di tempat tidur. Jadi Allah berikan kita nikmat sehat badan. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Panjang umur usia sekarang nikmat juga, Pak. Banyak teman-teman kita sudah mendahului kita. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi
Kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur. Nah, inilah modal bagi kita untuk memperbanyak amal. Kita jadikan setiap kegiatan kita ke depan adalah kegiatan yang bernilai ibadah. Kita tidak mau lagi perbuatan kita yang sia-sia, yang nggak ada gunanya. Selalu kita hitung-hitung. Kegiatan kita harus bernilai ibadah. Walaupun kita tidur, kita niatkan tidur kita untuk bangun begitu segar, ibadah lagi. Katakanlah kita makan. Dan makan niat kita adalah bertenaga dan beribadah lagi. Jadi semua aktivitas kita jadikan bernilai ibadah. Dan semua aksesoris kita, semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah masih berikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran adalah nikmat khusus. Tidak semua orang Allah berikan. Hanya kepada orang-orang tertentu saja Allah berikan nikmat ini. Hanya kepada orang-orang pilihan. Insya Allah, kita yang hadir sekarang sini, Allah berikan jadi orang pilihan. Orang yang Allah cintai. Dan kita juga mencintai Al-Quran ini. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan kita. Uswatun hasanah, role model kita. Orang yang sangat kita cintai. Orang yang paling kita sayangin. Dan insya Allah, kita ingin berjumpa dengan beliau nanti di yaumul hisab. Kita hanya mendengar nama beliau. Beliau itu jauh di sana tempatnya. Kita nggak tahu dari mana, daerah mana. Arab Saudi sana. Mungkin kita ada yang sempat di sana, ada yang jauh. Dan waktu pun jauh. 15 abad kemudian. Kita hanya mendengar cerita-ceritanya saja tentang bagaimana beliau dengan keluarganya. Bagaimana beliau dengan tetangganya. Bagaimana beliau dengan para sahabatnya. Bagaimana beliau dengan diangkat sebagai pemimpin. Kita hanya mendengar cerita, membaca sejarah. Namun hati kita sudah jatuh cinta pada beliau. Dan Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang yang dicintainya. Dan kita mencintai beliau. Buktinya kita mencintai beliau, kita mencintai Al-Quran. Karena beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan apapun. Kecuali yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Kita cinta kepada Al-Quran. Nah, buktinya pagi ini kita senang mentadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita pengen bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga Allah kita berdoa kepada Allah. Agar kita bertetangga dengan beliau itu. Orang sangat cinta kepada kita. Detik-detik terakhir beliau selalu menyebut nama kita. Menyebut umati, umatku, umatku, umati, umatku. Kita yang diingat. Dan pada saat hari berbangkit, begitu beliau tahu bahwa itu hari berbangkit, karena dibangkitkan oleh malaikat Jibril, maka beliau bertanya, hari apa ini Jibril? Hari berbangkit ya kekasih Allah. Apa yang keluar dari mulut beliau pertama? Umatku mana Jibril? Kita nantinya pertama kali. Untuk itu kita rasanya tidak berlebihan kalau dialah orang yang sangat kita cintai. Orang yang akan kita tiru tingkah lakunya. Bagaimana beliau sebagai kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang guru, dan bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Beliau syarat dengan contoh teladan. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 20. Ayat 20, silakan Bapak Ibu semua buka. An-Nisa ayat 20. Usahakan di depan Bapak Ibu nggak usah ada terjemahannya ya. Jadi yang ada di depan Ibu hanya teks Al-Quran asli, tanpa terjemah dan catatan atau oreoretan yang sudah Ibu buat. Dan bisa mengikuti semuanya apa yang diuraikan oleh pendamping nanti. Nah, saya sabar dulu. Saya didamping pagi ini oleh Bu Erni, Jakarta. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Nah, di mana posisi Ibu sekarang nih? Jakarta Buya. Saya mengumpat. Kadang-kadang di Sentul itu ada rumah Ibu juga itu. Di mana Pak? Di Sentul? Oh iya, di Victoria Buya. Alhamdulillah. Ya saya pernah ngajar di Victoria dulu itu. Kapan Ibu? Ah? Ya, mengajar lagi ke sana. Oh iya, nanti lihat waktu nanti. Ibu kapan masuk alasan Ibu? Desember Buya. Desember 2023. Desember 2007. Desember 2022. Ya, siapa yang ngajak dulu, Bu? Dulu
ada teman saya Bu ya, teman Siapa? pensiunan Siapa tuh? teman saya kerja, Siapa? Bu Sadina namanya, tapi dia nggak lanjut karena Kenapa? katanya karena membacanya juga masih tersangkut, jadi saya belum bisa yang begitu gitu. Terus saya karena saya tahu nih, saya kepengennya dari dulu sebelum pensiun juga saya kepengen di mana ya belajar supaya mengerti nih Al-Quran ini gitu. Jadi begitu diceritakannya saya terus telusuri, ada teleponnya nggak Bu Dina gitu. Itulah dikasihnya telepon Buya. Katanya ini di Bogor atau di Sentul, nggak tahu deh Erni. Kan kalau di Sentul dekat kata dia gitu. Itulah saya telepon Buya. Oh gitu. Ya, kerja di mana? Bu bilang pensiun, kerja di mana dulu? Di Bea Cukai Bu ya, di Cengkareng. Oh, di Cengkareng. Bea Cukai untuk apa ya? Di kapal pesawat ya? Iya, Udara. pesawat. Bea Cukai itu ada yang di pelabuhan juga ada ya? Ya, Tanjung Priok. Iya. Di Ahmad Yani Bypass ini Rawamangun yang pusatnya. Oh iya iya situ ya pokoknya. Oke. Oh udah siap ini ayat ini ya. Alhamdulillah Bu ya. Dengan siapa latihannya Bu Erni? Latihannya banyak saya nih Bu ya. Pembimbing Pak Budi, Bu Aini, terus ya teman-teman yang senior Bu. Banyak Bu ya. Bu rajin keliling kemana-mana saya lihat ya. Karena ada di kelasnya Bu Wati, ada di kelasnya Bu ini, ada di kelas ini, ada pagi, ada siang, ada sore ya. Saya mau tahu motivasi apa yang membuat Bu Erni masuk kemana-mana? Apa motivasinya? Ke Al-Quran ini Bu ya? Nggak, masuk kemana-mana, kadang masuk kelas pagi, masuk juga kelas siang, masuk kelas malam. Itu Bu ya, karena saya penasaran, maksudnya pengen tahu cepat, jangan keburu dijemput dijemput maut ajalnya. Saya harus lebih tahu lagi ini gitu Bu ya, maksud saya itu begitu. Umur kan nggak tahu Bu ya, walaupun sehat kita nggak tahu kapan dipanggil kan sesuai janji kita. Jadi saya tuh rebut sana rebut sini tuh gimana nih sih umur yang ada ini harus benar ini cita-citanya nih dapat tercapai gitu sampai itu membaca Quran seperti baca koran mengerti langsung artinya, itulah saya kepengen Bu ya. Kira-kira kepengen itu sudah terwujud sekarang apa masih dalam perjalanan? Dalam perjalanan, tapi sudah lebih mencintai dan lebih suka sikit-sikit buka gitu Bu ya. Alhamdulillah. Jadi lebih kayak mengenal, ibaratnya seperti kita kan kalau kenal orang ya orang gitu kan, tapi kalau kita udah pernah ngomong sama dia, pernah bersama, pasti lebih dekat dan lebih mencintai, lebih sayang gitu loh Bu ya. Alhamdulillah. Makin dekat, makin kenal, makin sayang ya. Betul Bu ya, itu yang saya rasakan. Itulah filosofi bersama Quran ya. Makin kita kenal Quran, makin kita sayang. Iya, betul Bu ya. Oke. Kalau gitu Bu Erni silakan waktu dan tempat kita persilakan sepenuhnya. Silakan Bu Erni. Iya Bu ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Sholawat serta salam kepada teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Yang saya hormati dan ucapan terima kasih kepada Buya Rijal Al-Hasani dan keluarga, beserta para bapak, ibu, guru, pembimbing yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya sayangi, bapak, ibu, sahabat pencinta Al-Quran, yang semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804 dari Abi Umamah. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa salah satu keutamaan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia ini adalah bahwa kita akan memperoleh syafaat dari Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Dan dengan syafaat tersebut, Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, sahabat pencinta Al-Quran, baiklah, saya akan memulai membaca dan mengurai Quran surah An-Nisa ayat 20 dengan memakai metode Al-Hasani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Quran surah An-Nisa ayat 20 ini saya penggal menjadi 2 bagian dan 22 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan 22. Penggalan 1, wa, penggalan 2, in, penggalan 3, aradtum, penggalan 4, istibdala zaujin, penggalan 5, makana zaujin, penggalan 6, wa, penggalan 7, ataitum, penggalan 8, ihdahunna, penggalan 9, qintaran, penggalan 10, fa, penggalan 11, la, penggalan 12, ta'khudhu, penggalan 13, min, penggalan 14, hu, penggalan 15, syai'an, penggalan 16, a, penggalan 17, ta'khudhuna, penggalan 18, hu, penggalan 19, buhtanan, penggalan 20, wa, penggalan 21, isman, penggalan 22, mubinan. Saya mulai dari bagian pertama. Penggalan wa, penggalan 1, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, in, huruf bermakna sekalian huruf syarat, artinya jika. Penggalan 3, aradtumu, bentuk KKL, ciri KKL-nya ada tum di belakang kata, menunjukkan pelakunya antum atau kalian. Akar kata rawada menjadi roda.
Sesuai kaidah 1 sia, poin 2 dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Pola af'ala terdapat pada Mahmud Yunus halaman 149. Kata yang dicari aroda, artinya menghendaki. Jadi arti dari aradtum, kalian telah menghendaki. Penggalan keempat, istibdala zaujin. Bentuk KBM terdiri dari dua kata, istibdala dan zaujin. Istibdala, kata benda kata kerja. Ciri kata benda, ada huruf alif pada huruf kedua akar kata. Akar kata badala, pola kata kerja istaf'ala, pola kata benda istif'alun. Ada di Munawir halaman 66, artinya penggantian. Kata kedua, zaujin, kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada tanwin. Akar kata rowaja menjadi roja. Sesuai kaidah 1 sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 159, istri. Jadi arti dari istabdala zaujin, penggantian istri. Penggalan kelima, makana zaujin. Penggalan kelima, makana zaujin. Bentuk kata benda majmu' terdiri dari dua kata benda, makana dan zaujin. Makana, kata benda kata kerja. Ciri ada ma di belakang kata, ada ma di depan kata. Akar kata kawana menjadi kana. Sesuai kaidah 1 sia poin 2, dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alun terdapat pada Mahmud Yunus halaman 386, tempat ada sesuatu. Kata kedua, zaujin. Bentuk kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya ada tanwin. Akar kata zawaja menjadi zaja. Sesuai kaidah 1 poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun terdapat pada Mahmud Yunus halaman 159, artinya istri. Maka makana zaujin, tempat istri yang lain. Penggalan keenam, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketujuh, ataitum, bentuk kata kerja lampau, katanya benar. Bentuk KKL, ciri KKL-nya ada tum di belakang kata, menunjukkan pelaku antum atau kalian. Akar kata ata, pola af'ala terdapat pada Mahmud Yunus halaman 33, kata yang dicari ata, arti memberikan. Maka ataitum, kalian telah memberikan. Penggalan ke-8, ihdahunna,
Bentuk KBM terdiri dari dua kata, ihda dan hunna. Ihda, kata benda kata kerja, akar kata wahada, pola kata kerja af'ala, pola kata benda if'alun. Kata kedua, hunna, kata ganti, artinya mereka, perempuan. Maka ihdahunna terdapat pada Mahmud Yunus halaman 494, salah satu di antara mereka. Penggalan ke-9, kintoron, bentuk KBKK, ciri kata bendanya ada tanwin, akar kata kontoro, pola kata kerja pa'lala, pola kata benda fi'lalun. Terdapat pada Munawir halaman 1162. Artinya harta yang banyak. Penggalan ke-3 sampai ke-9 adalah kalimat syarat. Ini lanjutan kalau penggalan ke-5. Oh ya, penggalan ke-10, masih bagian pertama. Fa, huruf bermakna atau huruf jawab syarat. Artinya maka. Penggalan ke-11, la, huruf bermakna, artinya jangan. Penggalan ke-12, ta'khudhu, bentuk KKSAD, aslinya ta'khudhuna. Karena ada huruf lam di depan kata, menjadi ta'khudhu. Huruf nun hilang diganti huruf alif. Ciri KKSAD, ta di depan kata, waw sukunna di akhir kata, menunjukkan pelaku antum atau kalian. Akar kata akhoza, pola fa'ala, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya mengambil. Maka ta'khudhu artinya kalian akan mengambil. Penggalan ke-13, min, huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-14, hu, kata ganti, artinya. Penggalan ke-15, syai'an, bentuk kata benda kata kerja, ciri kata bendanya ada tanwin. Akar kata sya'a menjadi sya'a. Sesuai kaidah 1 sia poin 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 209, sedikit-sedikit. Penggalan 11 sampai 15 adalah kalimat jawab syarat. Terjemah bagian 1. Dan jika kalian telah menghendaki penggantian istri dengan istri yang lain, dan kalian telah memberikan salah satu dari mereka harta yang banyak, maka jangan kalian mengambil darinya sedikit pun. Penggalan ke-16, masuk ke bagian 2. Penggalan ke-16, a, huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-17, ta'khudhuna, bentuk KKSAD, ciri KKSAD-nya
ta di depan kata, waw sukunna di akhir kata, menunjukkan pelakunya antum atau kalian. Akar kata akhadha, pola fa'ala, terdapat pada Mahmud Yunus halaman 36, artinya mengambil. Jadi ta'khuduna, kalian akan mengambil. Penggalan ke-18, hu, kata ganti, artinya. Penggalan ke-19, buhtanan, bentuk kata benda kata kerja, ciri kata benda ada tanwin, akar kata bahuta, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda lanun, terdapat pada Mahmud Yunus halaman 73, artinya kedustaan. Penggalan 20, wa, huruf bermakna, arti dan. Penggalan 21, isman, bentuk kata benda kata kerja, ciri kata benda ada tanwin, akar kata asimah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun, arti dosa, terdapat pada Mahmud Yunus halaman 34. Penggalan ke-22, mubinan, bentuk kata benda kata kerja, ciri kata benda ada mu dan tanwin. Akar kata bayana menjadi bana. Sesuai kaidah 1 sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'alun, terdapat pada Mahmud Yunus halaman 75, artinya nyata. Terjemahan bagian 2 menjadi, apakah kalian mengambilnya, kedustaan dan dosa yang nyata. Terjemahan keseluruhan ayat Quran surah An-Nisa ayat 20 ini. Dan jika kalian telah menghendaki penggantian istri dengan istri yang lain, dan kalian telah memberikan salah satu dari mereka harta yang banyak, maka jangan kalian mengambil darinya sedikit pun. Apakah kalian mengambilnya? Kedustaan dan dosa yang nyata. Alhamdulillah. Sungguh indah memandang pantai. Pantai terletak di Kota Padang. Alhamdulillah, penguraian Quran surah An-Nisa 20 telah selesai. Hati ini pun terasa lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lapang hatinya Bu Erni? Lapang lega, Bu. Tinggal menghadapi, Bu ya, jangan banyak bertanya. Bu Erni reaksinya bagus. Bu Erni, berapa lama latihannya ini? Berapa lama? Latihan yang udah jadi sebelum waktu dikasih Bu Sispa daftar gitu, saya baca, ini ada saya nih gitu kan, mulai saya sibuk sendiri, tanya sana tanya sini, termasuk Mbak Ira, Siti Khadijah, gimana ini gitu. Tapi saya malu juga menolak Bu ya, soalnya saya lihat ayatnya pendek, terus yang lebih dulu lagi yang belajarnya lebih belakangan, lebih lama saya tuh mereka udah maju, malu ini kok bisa ini kan tekad saya nih harus bisa gitu kan. Kasih lagi support teman-teman yang lain seperti Bu Wati, Bu Pepe, Bu Ira, Pak Budi. Jadi saya begitu Bu ya. Terus tapi yang sibuknya tuh tulisnya tuh ini baru seminggu ini. Maka sampai tadi malam saya perbaiki lagi, ada yang salah. Aduh, tidurnya sampai lama Bu ya. Sampai udah kelamaan tidur, susah tidurnya. Jadi semangat Bu Erni luar biasa. Ya, perjuangan. Tapi senang ya kalau kita memahami Quran Bu Erni ya. Iya, senang Bu ya. Ada kebahagiaan tersendiri ya.
Benar. Jadi nggak terasa waktu berlalu itu kan, padahal udah pensiun kan, nggak ada, biasanya Ya. pagi-pagi cepet-cepet pulang sore-sore gitu. Sekarang malah kurang waktunya itu, tiap hari tuh ada aja yang dilihat-lihat. Iya. Dulu waktu kita aktif malah biasa-biasa aja. Sekarang malah udah pensiun, waktu kurang rasanya ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Mantap Bu, Mumtaz Bu Erni ya. Semoga Alhamdulillah. istiqamah Bu Erni ya, sampai usahakan seluruh Al-Quran kita bahas nanti ya. Iya, ya Bu ya. 6.236 ayat menunggu untuk dibahas ya. Iya. Jadi 20 tahun ke depan kita nggak kekurangan kerja kita. Kalau lewat semuanya kita ulang lagi dari awal. Jadi akan kekurangan kerja kita. Jadi kalau orang besi yang lain itu bingung mau kerja apa, kita malah kekurangan waktu rasanya. Betul, betul. Itu ya Ben ya. Alhamdulillah ya. Semoga istiqamah Ben ya. Iya, Bu ya. Montas ya di Bu Erni. Baik Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah direken Bu Erni dengan bagus sekali ya. Jadi saya bicara hanya masalah konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum, dan jika kalian ingin menginginkan, di aradtum itu kalian menginginkan. Apa yang kalian inginkan? Istibdala zauji, penggantian istri. Nah, mungkin masalahnya entah ada apa, pokoknya ingin ganti istri lah ya. Maka kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa apa, ganti guling, nah, ganti guling ya, atau macam-macam istilah. Ganti istri, yaitu makanan zaujin, kan tempat istri, mengganti istri tempat istri. Jadi kalau bahasa ini bahasa metafor juga, seperti kalau bahasa apanya ganti guling, ada namanya turun ranjang. Jadi banyak istilah-istilah yang ada di dari suami istri ini. Nah, saya lihat surat An-Nisa ini ngatur tentang harta warisan, tentang suami istri, jadi tentang kekeluargaan surat An-Nisa ini kan. Jadi alhamdulillah kita pun berkeluarga diatur oleh Allah SWT. Dan jika kalian menginginkan penggantian istri, maka zaujin dengan isi yang lain atau tempat isi, jadi bahasa metafornya itu ganti guling. Nah, kalau kita kan ganti, ada juga turun ranjang. Turun ranjang itu artinya kawin sama adik istri kita, mungkin istri kita meninggal, maka adiknya bersediakan kita supaya anak-anak yang sudah ada ini bisa dipelihara lagi oleh istri kita yang baru, adiknya, jadi dia merasa anak. Itu namanya turun ranjang. Nah, ganti guling mungkin istri yang lain. Itu istilah-istilahnya ya. Jadi kalau jika kalian ingin mengganti istri dengan yang lain, wa ataitum ikhdahuna, dan kalian sudah memberikan pada salah satu keduanya kintaran, harta yang banyak. Sudah memberikan harta ya, sudah berikan maharnya, sudah diberikan harta ini rumah apa namanya, ada berikan rumah, berikan mobil dan segala macam. Maka kita berikan kepada mereka, kata Allah, fala ta'khuzu minhu syai'an. Janganlah kalian meminta kembali sedikit pun, yang mengambil dan ambil lagi dan berikan yang sudah, walaupun diceraikan sudah. Kenapa Allah katakan ata'khuzunahu, apakah kalian mengambil darinya buhtanan, dosa, kedustaan, isman, dosa ya, mubinan, yang nyata. Jadi apakah ini bukan bertanya namanya, kepastian. Nah, kalau kadang-kadang di tetangga kita, apakah bertanya Allah? Bukan bertanya, apakah Allah kalian tidak tahu? Bukan. Ini artinya kepastian. Ata'khuzunahu buhtanan. Apakah kalian akan mengambil dosa? Wa isman, kedustaan, wa isman, dosa, mungkin yang nyata. Jadi artinya, kalau kita minta lagi, dosa. Jadi bukan sebuah pertanyaan. Jadi kalau gitu, ngatur, kalau sudah diberikan, ya sudah, tidak usah diminta lagi ya. Ini sebuah ketentuan dari Allah. Bagaimana kita menata kehidupan kita bersama suami istri. Kalau bercerai, akibat sudah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah nanti kita minggu ini ya sudah kedatangan narasumber kita yang mengatur tentang harta warisan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, karena kita pasti di sekitar kita ada harta. Kita pasti akan meninggal, bagaimana mewariskan nanti, bagaimana suami istri, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Dan khususnya kepada Bu Erni, semoga tetap semangat Bu Erni ya. Tetap ya, semangat, tetap bergairah dalam membahas ayat-ayat Allah. Dan Ibu punya potensi sekali, luar biasa. Kemana-mana pergi saya lihat, masuk kelas pagi, masuk kelas siang, masuk kelas sore. Sehingga orang, Ibu Erni ini kelas mana ini? Gitu. Tempat ada. Karena pengen cepat paham itu, Bu Erni ya. Iya. Nah, mudah-mudahan
tetap pertahankan polanya Bu Erni ya. Amin, Buya. Di sana tetap pertahankan. Karena kalau saya perhatikan nggak banyak orang seperti Bu Erni ya. Pengen kelas kemana? Ada beberapa saya lihat memang kalau ingin paham ya cepat seperti itu. Masuk ke kelas Bu Wati, masuk ke kelas Bu Nel, masuk ke kelas Pak Joko, masuk ke kelas saya, masuk ke kelas Mbak Budi. Insya Allah cepat ya. Karena pengen tahunya itu. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator Bu Mas Rida. Tentu dari kami ada hal-hal yang salah ya, ada hal yang mungkin tidak pada tempatnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Bu Mas Rida sebagai MC, kami kembalikan. Silakan Bu Mas Rida. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Saya akan kasih pantun dulu ya Ustadz kepada Bu Erni. Oke, Bu Erni, ini pantun buat Bu Erni ya. Ya, Bu. Indah dipandang bunga seruni, tumbuh mekar di dalam taman. Selamat buat Bu Erni, mumtaz mengurai ayat Al-Quran. Alhamdulillah, makasih Bu Srida. Ya, Bapak Ibu semuanya, demikianlah uraian Al-Quran surat An-Nisa ayat 20, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.